Shalom kasih Kristus. Hari ini senang rasanya dapat menyapa saudara kembali. Salam waktunya mengalami terobosan. Selamat berjumpa dalam mendengarkan renungan melekat dalam Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberi kekuatan iman kita sehingga kerohanian kita menjadi semakin dewasa dan mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang indah yang Kau berikan pada hari ini kepada kami. Biarlah hari yang Kau berikan dan kesempatan ini Tuhan kami gunakan sebaik-baiknya untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan terus isi kerohanian kami dengan kebenaran firman-Mu sehingga kami mampu menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan yang menimpa kehidupan kami. Tuhan pimpin kami untuk senantiasa dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang Kau arahkan kami mampu melakukannya. Baik hati, pikiran, dan tindakan kami senantiasa mencerminkan Engkau. Tuhan pimpin kami supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang mempermuliakan nama-Mu senantiasa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema mempertahankan posisi. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Matius 10 ayat 22. Demikian firman Tuhan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Hal mempertahankan iman sangat penting karena sangat suci. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tercatat dalam Ibrani 11 ayat 1. Sebab lain pentingnya mempertahankan iman adalah karena pengaruh dan godaan dunia ini, termasuk pengaruh orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Allah dan hidup menurut hawa nafsu dunia sehingga menolak Tuhan dan firman-Nya. Ini semua adalah rangkaian dari strategi iblis untuk menghancurkan iman kita. Maka sudah seharusnya kita menyadari akan pentingnya mempertahankan posisi iman kita. Untuk memiliki iman yang sejati kepada Tuhan Yesus Kristus harus memiliki kepercayaan penuh kepadanya. Sehingga kita mau patuh dan taat pada setiap perintah dan kehendak-Nya. Jadi sebagai orang yang mengaku bahwa kita beriman pada Yesus, sudah sepatutnya kita mempertahankan posisi demikian. Sekarang mari coba untuk menguji, sampai sejauh manakah posisi iman kita? Apakah iman kita bertumbuh, statis, mundur, atau maju? Iman tidak berhenti ketika kita mengambil keputusan percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus. Iman harus dijalani, iman harus bertumbuh, berbuah sampai mencapai tingkat kedewasaan penuh. Pertumbuhan iman adalah keharusan untuk kehidupan rohani yang berhasil dan produktif. Kasih Kristus, bila kita melihat pertumbuhan pembangunan di kota-kota besar, banyak terjadi pembangunan gedung-gedung tinggi. Untuk membangun gedung-gedung tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat. Perlu adanya perencanaan yang matang. Karena semakin tinggi bangunan gedung, semakin dalam atau semakin kokoh pula pondasi yang harus ditanam. Jika tidak, gedung itu akan mudah goyah atau runtuh apabila ada goncangan atau badai datang. Kekasih Kristus, dalam kehidupan kekristenan pun harus demikian. Seringkali kita mendengar para hamba Tuhan memotivasi, menyampaikan nasihat melalui firman Tuhan agar kita semakin kuat di dalam Tuhan. Bila kita melihat contoh dalam Alkitab, Musa memberikan motivasi kepada Yosua. Tercatat dalam kitab Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Musa menyampaikan ini agar Yosua tidak patah semangat dan menjadi lemah. Musa terus memberi motivasi kepada Yosua agar mempertahankan posisi panggilannya sebagai pengganti dirinya, yaitu Musa. Yosua karena menerima motivasi dari Musa, dia berjanji kepada bangsa Israel untuk tetap mempertahankan posisi imannya. Dalam Yosua 24 ayat 15 mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat,
atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kasih Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi adalah sebuah langkah awal yang besar. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai pada titik ini saja. Melainkan kita harus mempertahankan apa yang telah kita awali dengan memiliki kemampuan untuk melewati ujian, cobaan, atau godaan hingga sampai ke garis akhir. Dalam posisi seperti ini, kita bukan hanya mampu mempertahankan, memberikan jalan keluarnya, karena firman-firman Tuhan telah diberikan kepada kita untuk menguatkan kita saat menjalani kehidupan di dunia. Semua itu jelas akan memperkuat kita agar tetap tegar dalam menghadapi ujian demi ujian yang akan terus datang. Lulus atau tidak, itu semua tergantung dari komitmen kita. Karena Tuhan telah memberikan kekuatan lewat firman-firman-Nya yang meneguhkan, bahkan telah menganugerahkan kepada kita dengan Roh Kudus sebagai penolong yang akan selalu menyertai kita untuk selama-lamanya dan akan selalu siap membimbing kita dalam setiap langkah. Tercatat dalam Yohanes 14 ayat 16. Marilah tetap bertekun dalam doa dan tetaplah isi diri kita dengan firman-firman Tuhan. Jangan keraskan hati ketika menerima suaranya, agar kita senantiasa memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan keselamatan yang kita peroleh lewat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang sangat penting untuk kita lakukan adalah mulailah dengan benar, dan itu merupakan yang baik. Selanjutnya adalah kita harus mempertahankan posisi tersebut. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman yang kami terima saat ini Tuhan. Biarlah firman ini memberikan satu kekuatan yang semakin kokoh dalam iman kami, sehingga kami mampu mempertahankan posisi iman kami. Karena kami tahu bahwa dalam menghadapi kehidupan ini tidak selalu dalam keadaan yang baik-baik. Tetapi terkadang hal-hal yang tidak baik pun datang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Maka dari itu menjadi penting untuk kami siap siaga di dalam kerohanian kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, di mana kami dibawa untuk semakin terus tertanam di dalam Engkau. Tuhan, kami rindu mengalami terobosan demi terobosan dalam setiap sisi kehidupan kami Tuhan. Untuk itu, bawa iman percaya kami, kerohanian kami untuk semakin dalam di dalam Engkau. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan, Engkau tidak pernah membuat sesuatu yang menjadi hal yang menderita bagi kami. Kami percaya Tuhan, pimpin kami untuk tetap kuat di dalam Engkau, untuk tetap teguh di dalam Engkau, supaya kami tidak mengalami ketakutan, kegentaran, dan apapun dalam kami menjalani kehidupan ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.